Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan saya Aisyah Melati. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Stasiun Riset Bekantan pada Lahan Basah. Lahan basah merupakan wilayah daratan bumi yang mempunyai kandungan air. Sekitar 600 juta orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung dengan lahan basah, dan 6% dari luas permukaan bumi ditutupi oleh lahan basah, termasuk Indonesia yang di dalamnya mempunyai 30,3 juta hektar lahan basah. Dan menurut para ahli, sekarang lahan basah telah hilang sekitar 64% dari permukaan bumi sejak tahun 1900. Lahan basah juga dimanfaatkan oleh para hewan. Salah satu hewan yang memanfaatkan lahan basah tersebut adalah hewan primata bekantan. Bekantan merupakan hewan endemik dari Kalimantan Selatan, yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan lahan basah, sehingga bekantan dapat dijadikan indikator dalam pelestarian lahan basah. Begitu pula sebaliknya, perlu pelestarian yang memadai terhadap lahan basah sehingga populasi bekantan juga dapat meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang secara garis besar. Klien dari perancangan ini adalah Pak Ferry Effusen dan Bu Amelia Rizeky. Mereka berdua merupakan founder SBI, Sahabat Bekantan Indonesia. Nah, SBI ini menginginkan bekantan dan lahan basah sebagai habitat alaminya menjadi identitas bagi Kalimantan Selatan, sehingga pelestarian terhadap bekantan dan lahan basah dapat terus meningkat, dan ini merupakan program konservasi, sehingga memerlukan donasi pada perancangan ini. Dan pada perancangan ini terbagi menjadi dua zona, ada zona inti dan zona buffering dengan 3 titik perancangan. Pada zona inti ada Pulau Kriak dan Pulau Bakut, sedangkan zona buffering berada di sekitar bawah jembatan Bariso, yang masing-masing titik perancangan ini memiliki batasan. Dan untuk konsep programnya adalah konsep program yang dapat menyelesaikan masalah fisik dan non-fisik terhadap perancangan ini. Yaitu dipilihlah konsep subject-object interaction dengan perwujudannya melalui wetland ekologi. Oke, next. Dari latar belakang yang telah kita bahas sebelumnya, maka permasalahan yang didapat adalah bagaimana rancangan stasiun riset bekantan pada lahan basah yang selaras dengan kondisi alam sekitarnya, sehingga dapat menjadi identitas bagi kawasan tersebut. Tujuan dan permasalahan dari desain rancangan stasiun riset bekantan pada lahan basah dapat diselesaikan melalui penerapan arsitektur organik dengan memperhatikan karakteristik lingkungan lahan basah di sekitarnya untuk diangkat menjadi identitas dari daerah tersebut. Arsitektur organik ini dipilih menjadi metode perancangan stasiun riset bekantan karena secara konseptual, arsitektur organik memadukan ruang dan bentuk dengan lingkungan alam sekitarnya. Dan metode organik ini dapat dicapai melalui pendekatan metabolisme. Pendekatan metabolisme memiliki prinsip utama, yaitu melindungi kehidupan serta memberikan solusi dalam memisahkan keperluan manusia dan alam. Tapak dan program konservasi serta bangunan dan pengguna memiliki batasan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, pada perancangan ini terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan subjek dan kepentingan objek, di mana subjek ini lebih mengarah kepada kepentingan peneliti, sedangkan objek lebih mengarah kepada kepentingan ekosistem lahan basah. Selanjutnya, fokus dari perancangan ini adalah penelitian yang memperhatikan timbal balik antara subjek penelitian dan objek penelitian. Oleh karena itu didapatlah konsep subject-object interaction. Sedangkan pada tapak terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah penzonaan dan sirkulasi serta kerusakan pada tapak yang harus diminimalkan. Karena itu kita mewujudkan melalui wetland ekologi. Dengan demikian, konsep program yang diangkat pada perancangan stasiun riset bekantan pada lahan basah adalah subject-object interaction.
Konsep ini mengangkat interaksi subjek dan objek di lahan basah, yaitu interaksi organisme dengan lingkungan lahan basah termasuk bekantan dengan habitatnya. Interaksi adalah aksi atau tindakan yang saling mempengaruhi dan saling terhubung antara dua hal atau lebih sehingga menghasilkan suatu dampak. Sedangkan subjek merupakan benda yang berperan sebagai pelaku dan objek merupakan benda atau hal yang diperhatikan atau diamati. Subjek-objek interaction ini bertujuan agar subjek atau peneliti sebagai pelaku dapat merasakan langsung kehidupan bekantan dan ekosistem lahan basah secara nyata. Hal ini dapat diwujudkan melalui wetland ekologi, yaitu mengangkat tema ruang lingkup lahan basah sebagai habitat bekantan yang diterapkan ke rancangan stasiun riset ini dengan memperhatikan unsur alam di sekitar bangunannya. Memasukkan unsur alam bangunan ini berfungsi pula sebagai perkuatan terhadap identitas kawasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep rancangan. Sebagai perwujudan nyata dari konsep wetland ekologi dan subjek-objek interaction yang dipengaruhi oleh metode metabolisme organik, maka konsep program ini diwujudkan ke dalam dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik, di mana wetland ekologi sebagai perwujudan dari aspek fisik dan subjek-objek interaction perwujudan dari aspek non-fisik. Nah, aspek fisik ini meliputi bentuk bangunan, sirkulasi pada kawasan, dan material yang digunakan. Sedangkan aspek non-fisik meliputi pembagian zona dalam kawasan konservasi, penyamaran atau kamuflase meliputi terhadap lingkungan sekitar, dan sistem berkesinambungan bangunan pada kawasan. Aspek fisik dan non-fisik ini menjadi unsur utama dalam konsep rancangan, dan berdasarkan analisis penulis sebagai aspek pelengkap, konsep warna dan konsep tatanan massa yang mempengaruhi stasiun riset juga diterapkan. Selanjutnya kita akan memasuki rancangan. Yang pertama adalah mengenai situasi pada perancangan ini. Dari perancangan ini dapat diketahui bahwa perancangan ini berada di kawasan sekitar Jembatan Barito. Ini Jembatan Barito, ini Pulau Bakut, dan ini Pulau Curiak. Dengan 2 zonasi kawasan dan 3 titik perancangan. Ada 2 titik pada zona inti dan 1 titik pada zona buffering. Semakin mendekati zona inti, maka bangunan dan aktivitas manusia akan dibatasi. Selanjutnya adalah site plan kawasan C atau titik pada zona buffering. Nah, pada zona ini titik perancangan berada di sekitar bawah Jembatan Barito dan mengikuti alur anak sungai dari Jembatan Barito. Pada site ini terdapat 4 bangunan utama yang berada pada garis lurus ini. Yang pertama ada stasiun mangrove, stasiun bekantan, aula, dan stasiun lahan basah, di mana stasiun bekantan diletakkan pada posisi yang paling jauh dari jalan utama dan posisi paling belakang, karena di belakang dari stasiun bekantan ini terdapat penangkaran yang merupakan tempat bagi rehabilitasi para bekantan atau satwa lainnya. Kemudian dari tapak kawasan C ini dapat dilihat bahwa kerapatan bangunan lebih rapat dibandingkan pada kawasan lainnya. Nah, pada kawasan ini juga fasilitas-fasilitas umum lebih lengkap di area sini karena merupakan area penerima. Sedangkan pada area B dan A merupakan area inti dan difokuskan untuk kegiatan penelitian. Selanjutnya adalah perspektif eksterior dari kawasan C yang merupakan kawasan penerima. Nah, kawasan penerima ini berada dekat dengan bawah Jembatan Barito sehingga lebih mudah terlihat oleh orang yang lewat di jalan utama ini. Nah, di sini ada Pulau Bakut. Di ujung Pulau Bakut ini terdapat stasiun pada kawasan B, terus yang terakhir berada kawasan A berada di ujung sini. Nah, pada kawasan ini kondisi alam sekitar fasilitas dipertahankan secara maksimal serta bertujuan untuk mengembalikan daerah-daerah yang tandus dengan menanam kembali berbagai vegetasi lahan basah sehingga alam kondisi sekitarnya dapat kembali seperti asalnya. Selanjutnya adalah perancangan yang kedua.
yang berada di ujung Pulau Bakut. Nah, pada perancangan ini lebih mengutamakan penyebaran sirkulasi, sehingga sirkulasi disebar ke bagian depan dan belakang dari tapak. Dan pada perancangan ini hanya terdapat 3 bangunan utama, yaitu bangunan stasiun bekantan, stasiun lahan basah, dan stasiun mangrove, dengan dilengkapi dinding kamuflase pada bagian depan sini. Karena pada Pulau Bakut ini terdapat habitat alami bekantan yang memiliki 2 kelompok bekantan. Karena pada perancangan kedua ini atau yang berada di Pulau Bakut ini lebih mengutamakan penyebaran sirkulasi bagi pengguna agar lebih mudah para peneliti untuk melakukan pengamatan, maka pada tapak kawasan dapat dilihat kerapatan bangunan lebih renggang dibandingkan pada kawasan C, kawasan penerima yang telah kita sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah perspektif eksterior dari kawasan B atau kawasan yang berada di ujung dari Pulau Bakut. Nah, perspektif ini dapat dilihat dari jembatan Barito, dari atas jembatan Barito. Nah, pada bagian ini, bagian tengah-tengah pulau didominasi oleh habitat bekantan. Oleh karena itu, maka pemilihan tapak berada di ujung kawasan. Kemudian memasuki perancangan yang kedua atau subplan kawasan A. Nah, pada perancangan ini, Pulau Curiak itu memiliki luasan yang cukup kecil sehingga stasiun riset berada di seberang pulau ini, dan kawasan ini merupakan pengembangan dari stasiun riset bekantan yang telah ada sebelumnya. Hingga pada kawasan ini hanya terdapat 1 bangunan utama, yaitu stasiun bekantan yang mewadahi berbagai macam kegiatan laboratorium. Kemudian pada tapak kawasan A ini dapat dilihat masa bangunan yang lebih sedikit, karena semakin mendekati zona inti maka aktivitas dan masa bangunan akan semakin dibatasi, dan ini dapat terlihat pada perbedaan dari berbagai perancangan pertama dan kedua yang telah kita lihat sebelumnya. Dan ini merupakan perspektif eksterior dari kawasan A yang berada di zona inti yang utama. Nah, pada kawasan ini terdapat dinding kamuflase pada bagian depannya yang berfungsi untuk menyamarkan aktivitas manusia yang berada di kawasan ini bagi para bekantan yang berada di Pulau Curiak yang berada di seberang dari tapak tersebut. Lalu, pada perancangan ini terdapat 3 bangunan yang didetailkan. Yang pertama adalah tipikal dari stasiun bekantan. Nah, pada perancangan ini, bentuk ruangan pada setiap stasiun memiliki bentuk persegi. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kebutuhan perabot laboratorium yang memang telah memiliki standar sendiri sebelumnya. Dan pada stasiun bekantan ini dapat dilihat area penerima utama berada di bagian depan, kemudian dilanjutkan dengan area semi publik dan terakhir adalah area privat, dan ini dapat terlihat menjadi hierarki ruang. Kemudian ini adalah perspektif eksterior dari stasiun bekantan. Nah, pada perspektif eksterior ini dapat dilihat penekanan bentuk pada area penerimanya atau sebagai tanda main entrance yang berbentuk segitiga. Kemudian di belakang dari stasiun bekantan yang ada di kawasan C atau kawasan yang berada di sekitar bawah jembatan Barito terdapat penangkaran, dan ini penangkaran berada paling belakang dari kawasan C. Tipikal yang kedua adalah stasiun mangrove. Nah, stasiun mangrove ini mewadahi berbagai kegiatan laboratorium yang berhubungan dengan vegetasi lahan basah. Dan bentuk bangunan pada stasiun mangrove ini berbentuk L yang bertujuan untuk memaksimalkan pengamatan terhadap Alploretum mangrove yang berada di sekitar bangunan. Selain itu, prinsip dari ruang pada laboratorium di sini juga sama dengan stasiun bekantan yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ruang pada laboratorium berbentuk persegi yang bertujuan untuk memaksimalkan berbagai perabot
laboratorium yang memiliki standar-standar tertentu. Dan ini merupakan perspektif dari stasiun mangrove. Pada stasiun mangrove ini dapat dilihat main entrance berada pada bagian depan sini dengan penekanan yang dapat dilihat pada bagian teras menggunakan kolom-kolom atau garis-garis pada area depannya. Kemudian arboretum mangrove-nya berada di samping dan belakang dari stasiun mangrove, sehingga untuk memaksimalkan pengamatan terhadap arboretum ini, maka bentuk bangunan stasiun mangrove berbentuk L. Kemudian, tipikal bangunan yang ketiga adalah stasiun lahan basah. Nah, stasiun ini mewadahi berbagai kegiatan laboratorium yang berhubungan dengan air maupun bahkan terjadi lahan basah. Nah, pada bangunan ini juga menggunakan ruang-ruang yang berbentuk persegi karena bertujuan untuk memaksimalkan perabot laboratorium itu tadi. Sedangkan pada stasiun ini terjadi pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Nah, ruang privat ini berada pada satu koridor karena ini bertujuan untuk memfokuskan kegiatan penelitian. Kemudian pada slide yang ini merupakan perspektif dari stasiun lahan basah. Nah, ini merupakan lobi dari stasiun lahan basah dan ini merupakan area laboratorium, dan pada area ini terdapat bukaan yang lebar karena bertujuan untuk memudahkan para peneliti untuk langsung terjun ke lapangan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Bahasan yang terakhir adalah detail arsitektural. Yang pertama, dinding kamuflase. Dinding kamuflase ini berada pada Pulau Bakut dan di seberang Pulau Curiak. Di depan dari dinding kamuflase ditanami pohon rambai. Hal ini bertujuan untuk meredam suara bising yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang timbul dari stasiun riset. Sekaligus pohon rambai ini juga dapat memancing para bekantan mendekati area pengamatan untuk mempermudah para peneliti melakukan penelitian. Kemudian dinding kamuflase ini dilengkapi dengan celah-celah untuk pengamatan, dan di area depan dari dinding kamuflase ditanami tanaman sirih gading. Nah, tanaman sirih gading ini selain secara visual dapat menyamarkan keberadaan stasiun riset, sirih gading juga bermanfaat dalam menyamarkan bau dari stasiun riset bekantan. Kemudian ada detail dari dinding pengamatan. Nah, dinding pengamatan ini berada di belakang stasiun mangrove. Ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna yang ada di dalam bangunan melihat atau melakukan pengamatan langsung terhadap arboretum mangrove yang berada di sekitar stasiun mangrove. Nah, dinding pengamatan ini ada dua lapisan. Yang pertama lapisan untuk jaring serangga, yang kedua adalah lapisan ayaman rotan dengan celah-celah untuk melakukan pengamatan. Lalu ada detail sun shading bangunan. Nah, sun shading ini juga berperan untuk menyamarkan para pengguna yang sedang melakukan pengamatan ke luar bangunan. Sun shading ini dilengkapi dengan sirih gading. Nah, sirih gading ini selain secara visual untuk menyamarkan keberadaan pengguna, sirih gading ini juga dapat menjauhkan serangga dari sekitar bangunan sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna yang sedang melakukan pengamatan atau melakukan penelitian yang ada di dalam stasiun laboratorium. Lalu ada detail jendela laboratorium. Ruang laboratorium memiliki ruang yang lebih tertutup dibandingkan ruang-ruang yang lainnya, sehingga pada ruang laboratorium bukaan yang ada di laboratorium ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama lapisan daun jendela atau angin-angin, kemudian ada lapisan jaring besi dan lapisan kaca. Kemudian ada detail selimut menara air. Nah, selimut menara air ini menggunakan 2 lapisan. Yang pertama lapisan rotan pada bagian dalamnya, terus yang bagian luarnya menggunakan bambu yang dipelintir. Rotan dan bambu
Rotan dan bambu pada unit menara air ini telah diawetkan sebelumnya menggunakan biocide wood fungicide. Ini merupakan anti jamur terhadap dua bahan alami ini. Kemudian yang terakhir ada detail dinding bangunan. Nah, dinding bangunan ini menggunakan kayu jati karena kayu jati ini memiliki kelebihan tahan terhadap jamur, rayap, serta serangga lainnya. Lalu pemasangan papan kayu tersebut itu seperti pada gambar terlihat, dia dipasang miring dengan bertumpuk-tumpuk. Nah, ini bertujuan untuk memberikan aksen serta untuk memberikan ruang terhadap pembuaian dan pengucukan kayu. Demikian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.